Coach Justin optimis Timnas Indonesia menang telak leg kedua versus Brunei Darussalam. Alhamdulillah, pemain incaran STY beri kode gabung Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan lakukan rotasi ketika hadapi Brunei Darussalam. Media Vietnam iri, Timnas Indonesia siap naturalisasi pemain keturunan di Eropa. Seperti yang dijanjikan oleh Sintayong adalah Piala Dunia. Coach Justin optimis Timnas Indonesia menang telak leg kedua versus Brunei Darussalam. Laga leg kedua babak kualifikasi Piala Dunia 2026 akan segera berlangsung pada tanggal 17 Oktober 2023. Timnas Indonesia akan menghadapi Brunei Darussalam di Stadion Nasional Hasanal Bolkiah, Bandar Sri Begawan. Pertandingan nanti dirasa tidak akan menjadi laga yang mendebarkan bagi skuad Garuda Indonesia. Mengingat Timnas Indonesia sudah unggul dengan agregat 6-0 atas Brunei Darussalam berkat kemenangan besar dalam laga leg pertama lalu. Coach Justin sendiri pun begitu optimistis menanti laga leg kedua Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Ia meyakini anak asuh Shin Tae-yong akan kembali menang telak dalam laga itu. Hal ini didukung oleh fakta bahwa skuad Garuda selalu menang besar atas Brunei Darussalam di era Shin Tae-yong. Sebelum menang 6-0 di babak kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia juga diketahui bisa mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor telak 7-0 dalam ajang Piala AFF 2022. Timnas Indonesia main cukup bagus dalam laga leg pertama dan berhasil menang dengan skor telak 6-0. Gue kira di leg kedua nggak bakal jauh berbeda tuh. Timnas Indonesia gue prediksi bakal menang dengan skor telak lagi, ujar Coach Justin. Untuk skor spesifiknya sih gue nggak bisa prediksi secara pasti. Itu semua tergantung pada komposisi pemain yang akan diturunkan dalam laga nanti. Jika Shin Tae-yong turunin full squad inti, gue rasa Indonesia bakal menang dengan skor yang lebih telak dibandingkan laga leg pertama. Namun jika STY nurunin pemain lapis kedua, kayaknya menang dengan skor minimal 3-0 masih bisa kali ya, ujar Coach Justin panjang lebar. Apa yang diungkapkan oleh Coach Justin sama sekali tidak salah dan sangat sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Berkaca kepada laga leg pertama lalu, kontrol permainan hampir sepenuhnya dikendalikan oleh Timnas Indonesia. Brunei Darussalam hanya bisa sesekali melancarkan serangan balik, itu pun sama sekali tidak membahayakan gawang dari skuad Garuda yang dijaga oleh kiper Nadeo Argawinata. Bahkan penjaga gawang milik Borneo FC tersebut sampai gabut di laga leg pertama lalu karena minimnya serangan yang dibangun oleh tim lawan. Meskipun Mario Rivera sebelumnya juga menyatakan ingin membalaskan dendamnya, namun nampaknya hal itu tidak akan menjadi sebuah kenyataan. Menurut gue pribadi, apa yang diungkapkan oleh pelatih Brunei Darussalam hanya gertak sambal doang. Jangankan mau balas dendam. Gue rasa mereka bahkan gak bakalan mampu untuk bobol gawang Indonesia meskipun hanya sekali saja, tutup Coach Justin. Gimana denganmu? Apakah kamu setuju dengan komentar Coach Justin? Kalau menurutmu berapa skor yang mungkin tercipta pada laga nanti? Silahkan share opini kalian pada kolom komentar di bawah ini ya. Alhamdulillah, pemain incaran STY beri kode gabung Timnas Indonesia. Shin Tae-yong diketahui masih membuka peluang untuk kembali melakukan naturalisasi terhadap pemain keturunan. Saat ini, juru taktik asal Korea Selatan tersebut tengah mengincar Kevin Dix. Bagayung bersambut, pemain yang bermain di klan FC Copenhagen tersebut juga telah memberikan kode untuk bergabung bersama dengan Timnas Indonesia. Dalam hal ini ia mengomentari salah satu postingan dari Sandy Walsh, pemain milik KV Mechelen tersebut diketahui memposting fotonya sebelum dimulainya laga leg pertama menghadapi Brunei Darussalam. Good luck bro, komentar Kevin Dix di postingan Sandy Walsh. Komentar tersebut tak luput dari perhatian netizen tanah air. Banyak dari mereka meminta agar pemain berdarah Maluku tersebut bisa segera melanjutkan proses naturalisasi bersama dengan Timnas Indonesia. Kevin Dix sendiri bukanlah pemain sembarangan. Ia bahkan sudah pernah tampil di ajang Liga Champions Eropa bersama dengan klubnya. Ia adalah tipikal pemain yang bisa bermain di beberapa posisi seperti bek tengah, bek kanan, dan bisa juga bermain sebagai versatil. Hal itu bisa dimanfaatkan oleh Shin Tae-yong untuk semakin menjaga kedalaman dari skuad Garuda. Jika ia beneran bergabung dengan skuad Garuda, maka pengalamannya akan sangat berharga. Ia bisa meningkatkan mental dari para pemain lainnya untuk bisa terus mempersembahkan penampilan terbaik negara yang dibelanya. Kalau menurutmu, apakah komentar Kevin Dix di postingan Sandy Walsh adalah sebuah kode bahwa dia akan segera dinaturalisasi menjadi pemain Timnas Indonesia? Dan apakah menurut kamu Kevin Dix layak berkostum Garuda?
Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar. Timnas Indonesia akan lakukan rotasi ketika hadapi Brunei Darussalam. Timnas Indonesia memiliki modal berharga di laga leg pertama babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Brunei Darussalam dengan skor telak 6-0. Unggul dengan selisih 6 gol membuat Timnas Indonesia bisa tampil santai dalam laga leg kedua. Maka dalam hal ini Shin Tae-yong berpeluang besar untuk melakukan rotasi pemain. Juru taktik asal Korea Selatan tersebut akan memainkan pemain lapis kedua di laga itu, mengingat laga tersebut sudah tidak lagi menentukan bagi Timnas Indonesia. Pemain muda seperti Zaki Ashraf dan Arkan Fikri berpeluang besar untuk dimainkan sejak menit awal. Pemain didikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia U20 akan segera menjalani laga debutnya. Selain itu, laga nanti juga akan menjadi kesempatan bagi Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman untuk kembali tampil sebagai starter. Shin Tae-yong juga menyebutkan bahwa anak asuhnya berada dalam kondisi prima, sehingga ia bebas untuk memainkan siapa saja di laga tersebut. Namun ia mengatakan bahwa taktiknya nanti tidak akan banyak berubah, kendati sudah menang. STY menegaskan akan tetap bermain menyerang. Kalau menurut kamu, apakah Shin Tae-yong akan beneran melakukan rotasi pemain di laga nanti? Dan apakah Zaki Ashraf dan Arkan Fikri akan diberikan kesempatan untuk debut? Silahkan tulis opini kalian di kolom komentar. Media Vietnam iri, Timnas Indonesia siap naturalisasi pemain keturunan di Eropa. Naturalisasi Timnas Indonesia sejauh ini bisa dikatakan sangat berhasil. Shin Tae-yong selaku juru taktik dari Timnas Indonesia berhasil memilih para pemain yang berkualitas untuk dinaturalisasi. Kehadiran para pemain naturalisasi sukses membuat skuad Garuda semakin kuat. Maka tak heran bila Timnas Indonesia berhasil kembali lolos ke ajang Piala Dunia setelah absen selama 16 tahun lamanya. Kini Erick Thohir ingin menambah 5 pemain naturalisasi dari benua Eropa. Kelima pemain tersebut adalah Jay Izes, Nathan Chow Aon, Ryan Flamengo, Emil Audero, dan Tom Hai. Apa yang dilakukan oleh Erick Thohir dalam hal naturalisasi pemain sukses membuat media Vietnam iri. Suho VN pun menyoroti hal ini dalam sebuah artikel mereka. Timnas Indonesia kembali mengincar 5 pemain untuk dinaturalisasi. Kali ini pemainnya memiliki keturunan Eropa. Jika itu terjadi, bisa dipastikan bahwa Timnas Indonesia akan bisa mengalahkan Vietnam, mengingat timnas kita tidak terlalu aktif dalam hal naturalisasi, tulis media Vietnam. Vietnam sendiri diketahui akan menjadi lawan Indonesia dalam 2 turnamen berbeda. Kedua negara kawasan Asia Tenggara tersebut akan bentrok dalam ajang Piala Asia tahun depan dan babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Kalau menurut kamu, wajarkah bila media Vietnam iri dengan naturalisasi pemain Eropa yang dilakukan oleh Indonesia? Apakah dengan naturalisasi ini, kualitas Timnas Indonesia akan berada di atas Vietnam? Yuk tulis pendapat kalian pada kolom komentar di bawah ya.